10 tips yang bisa membantu mengendalikan diri saat puasa di bulan suci Ramadan. Ini penting karena ini untuk menjaga kualitas ibadah kita. Kita harus memiliki niat yang kuat. Nah, kita sudah pernah katakan bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan niat kalau ibadah. Apakah itu wudu, apakah itu sholat, itu semua dilakukan harus didahului dengan niat. Jadi puasa ini juga merupakan satu kesempatan kita untuk evaluasi diri. Nah, evaluasi diri, kita bisa merenung, menilai diri kita secara jujur, apa yang sudah kita lakukan yang baik, apa yang masih kurang baik, nah ini bisa dilengkapi dan diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini adalah hari Senin, di mana kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tentu semuanya dalam kondisi sedang berpuasa, karena sudah lewat jam subuh. Ini sudah jam 7 pagi. Dalam kondisi puasa pun kami tetap menemani di acara secangkir kopi di pagi hari. Kita berharap semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan pengampunan, diberikan rahmat dan dikuatkan. Namun kita juga perlu membahas beberapa topik yang khusus menyangkut bulan puasa, yaitu di saat kita puasa. Nah, ini ada 10 tips yang bisa membantu mengendalikan diri saat puasa di bulan suci Ramadan. Ini penting karena ini untuk menjaga kualitas ibadah kita. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita harus memiliki niat yang kuat. Nah, kita sudah pernah katakan bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan niat kalau ibadah. Apakah itu wudu, apakah itu sholat, itu semua dilakukan harus didahului dengan niat. Karena jikalau tidak diniat, maka semuanya batal, ibadahnya tidak sah. Nah, ini kita harus memperkuat niat. Jadi mulailah dengan niat yang tulus untuk berpuasa demi Allah. Niat yang baik akan memotivasi kita untuk tetap fokus. Nah, ini semua tergantung niat. Kalau memang niatnya baik, otomatis dia akan memotivasi diri kita untuk bisa fokus. Dan tentu semua ini kita lakukan hanya karena Allah. Oke, yang kedua, perencanaan makanan. Ya, jadi siapkanlah menu sahur dan berbuka yang sehat. Makanan bergizi akan membantu stamina dan mengurangi rasa lapar yang berlebihan. Sebetulnya justru di saat puasa itu kita bisa mengendalikan nafsu makan kita, bukannya malas balas dendam makan. Gitu. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah jikalau pada saat berbuka hanya minum air putih kemudian dengan beberapa butir kurma. Nah, ini sebetulnya satu sunnah Nabi yang mungkin bisa kita ikuti. Dan tentu kalau Nabi lakukan tentu yang terbaik. Nah, jadi jangan begitu buka puasa itu makan sebanyak-banyaknya sehingga malah akhirnya nggak bisa ibadah, nggak bisa tarawih karena kekenyangan. Atau pada sahur tidak makan sahur. Nah, ini juga mempengaruhi. Jadi sahur kita tetap harus makan supaya kita punya kekuatan jasmani untuk bisa bertahan hingga saat azan maghrib nanti. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian ketiga, minum air yang cukup. Ya, pastikan untuk minum cukup air saat sahur dan berbuka agar tubuh
tetap terhidrasi dan tidak cepat lelah. Ya, jadi artinya kalau kita minum air yang cukup, maka pada saat sahur dan pada saat berbuka, tubuh kita tetap kuat. Jadi tidak cepat lelah juga kalau airnya cukup, gitu. Keempat, temukan aktivitas, ya. Rencanakan aktivitas yang positif selama hari-hari puasa, misalnya membaca Al-Quran, berdoa, atau melakukan kegiatan sosial. Nah ini, jadi kita isi dengan hal-hal yang positif. Ya tentunya lebih banyak kita isi dengan kegiatan ibadah, gitu. Ya, yang paling simpel itu adalah membaca Al-Quran, karena bisa dilakukan saja di mana, tidak tergantung tempat, ya. Berdoa juga sama, ya. Kalau kegiatan sosial kan perlu ada tempatnya, ya. Tapi apapun yang dilakukan, lakukanlah dengan satu hal yang positif, ya. Oke, yang kelima, kontrol emosi, ya. Jika merasa marah atau frustrasi, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri kita akan tujuan puasa. Nah, ini. Jadi kita harus kontrol emosi kita. Karena memang pada saat kita puasa itu, emosi gampang tersulut. Karena kondisi badan mungkin lagi kurang siap. Nah, ini harus dikontrol. Caranya apa? Cara untuk menarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri akan tujuan puasa. Nah, puasa ini kan tujuannya adalah mengendalikan hawa nafsu, ya termasuk hawa nafsu makan dan juga hawa nafsu marah, itu. Kemudian yang keenam, berdoa dan berzikir. Jadi luangkanlah waktu untuk berdoa dan berzikir. Nah, ini dapat menenangkan pikiran dan memperkuat iman. Ya, berzikir mudah. Cukup baca sholawat barangkali itu juga bisa, ya. La ilaha illallah misalnya juga bisa, ya. Ini akan membuat kita pikirannya menjadi tenang dan ini akan memperkuat iman kita. Oke. Yang ketujuh, berbicara yang baik. Hindari pembicaraan yang tidak baik atau gosip. Berusaha untuk selalu berbicara dengan penuh kasih dan hormat. Ya, artinya pada saat puasa kita harus jaga juga kita punya apa yang mau kita ucapkan, ya. Apalagi sudah sampai gosip itu, jangankan puasa, gak puasa aja kita juga gak boleh lakukan kan. Harusnya di puasa ini kita lebih intens karena kita lebih fokus untuk lakukan ini, untuk tidak melakukan gosip atau bicara yang tidak baik. Yang kedelapan, bergabung dalam kegiatan sosial. Terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas dapat membantu memperkuat rasa kebersamaan dan semangat berbagi. Ya, mungkin kita bergabung dengan kegiatan sosial di masjid misalnya. Di masjid di tempat kerja atau di masjid dekat rumah, itu bisa dilakukan. Ya, tentu kita lebih banyak berbagi di saat puasa ini karena ini saat-saat yang tidak ada duanya, setahun cuma sekali gitu. Belum tentu juga tahun depan kita bisa rasakan gitu. Jadi oleh karena itu ayo kita memperkuat rasa kebersamaan. Yang kesembilan, jaga kesehatan. Jika merasa tidak sehat, penting untuk mendengarkan tubuh dan istirahat jika perlu. Kesehatan tetap menjadi prioritas. Jadi kita harus jaga kesehatan. Ya, bagi orang yang sakit memang diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi itu dihitung sebagai hutang puasa yang harus dilunaskan ketika puasa selesai atau sebelum memasuki bulan suci Ramadan berikutnya. Itu udah harus beres, harus lunas semua hutang-hutangnya. Oke. Nah, yang ke-10, refleksikan diri, ya. Luangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi dari setiap hari apa yang sudah dilakukan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi puasa ini juga merupakan satu kesempatan kita untuk evaluasi diri. Nah, evaluasi diri, kita bisa merenung, menilai diri kita secara jujur, apa yang sudah kita lakukan yang baik, apa yang masih kurang baik. Nah, ini bisa dilengkapi dan diperbaiki. Jadi memang sarana puasa ini di mana kita memang diajari untuk semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, ya, semakin istiqomah sebetulnya dalam beribadah gitu. Ya, dengan mengikuti tips ini diharapkan kita dapat lebih baik dalam mengendalikan diri selama Ramadan dan memperkuat keimanan. Selamat melaksanakan ibadah
puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasanya lancar. Jikalau ada hal-hal yang terjadi, lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Ya, untuk hari Senin ini kami tidak banyak melanjutkan pembicaraan. Topik yang kita bahas juga singkat. Pada intinya bahwa puasa hari pertama umumnya semua ikut puasa. Hari pertama, hari kedua, hari tidak. Ada orang puasa cuma 7 hari, habis itu udah nggak puasa. Nanti pada saat mau penutupan puasa, puasa lagi 7 hari. Jadi dianggap ini sebagai semacam rutinitas. Sebetulnya kita harus bersuka cita dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu bulan rahmat yang tidak ada duanya. Bulan rahmat di mana kita diminta untuk berpuasa, tentu ada manfaatnya. Baik untuk diri kita selama setahun, kita mungkin banyak makan sesuatu yang kurang baik atau kurang olahraga, ini lemak-lemak juga akan dibuang. Pada saat puasa, otomatis badan kita akan menjadi lebih baik, lebih enak untuk nanti selanjutnya. Nah, setahun sekali memang ini merupakan rutinitas, tapi secara ibadah, ini ibadah yang luar biasa. Karena apa? Karena ibadah ini mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah. Yang nggak diberikan pada hari-hari biasa, ini hari istimewa. Hari istimewa bagi umat muslim. Ya, oleh karena itu, ayo di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama mendoakan, semoga kita, keluarga kita, sahabat kita, para muslimin muslimat, supaya diberikan kekuatan, diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga semuanya nanti dalam kondisi semangat berpuasa, semangat dalam beribadah, semangat mendekatkan diri pada Allah, sehingga kita menjadi seorang umat muslim yang teruji keimanannya, ketakwaannya. Mari kita tingkatkan akidah dan tingkatkan tauhid kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Kemudian bagi yang ingin bersedekah dan infak, ini bulan suci Ramadan ini saat yang paling tepat untuk bersedekah dan infak. Kami memiliki program-program untuk mualaf, untuk kaum duafa. Silakan, termasuk acara ini juga supaya istiqomah. Kami berharap juga ada donasi. Nah, donasi yang sudah pernah kami terima, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal dan pahala di dunia dan di akhirat. Dan juga kami tunggu testimoninya, komennya. Dan bagi yang belum subscribe, kami minta juga di subscribe, di komen, share, and like. Kami berharap ini menjadi acara yang merupakan acara kebersamaan sehingga kita senantiasa dapat berbagi. Terima kasih, pagi ini kami tidak minum kopi karena kita juga dalam kondisi puasa. Jadi kami sampaikan hanya selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa ini dapat dilaksanakan dengan hati yang bersih, dengan semangat ibadah, dan tentu bermanfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.